Menerima dan memberi pengampunan adalah dua hal yang sama-sama penting, tapi sekaligus sama-sama sulit untuk dilakukan. Mengapa sulit? Bukankah menerima pengampunan itu mudah? Ya, terima saja. Tetapi sesungguhnya itu tidak mudah bagi orang-orang yang egonya besar. Karena ketika menerima pengampunan biasanya diawali dengan memohon ampun. Dan kalau orang yang tidak sadar dirinya bersalah, dia tidak akan merasa perlu untuk memohon ampun atau meminta ampun. Karenanya dia sulit untuk menerima pengampunan. Begitu juga memberikan pengampunan. Ego yang besar membuat gengsi yang besar untuk mengampuni orang. Untuk memberikan pengampunan tentu saja tidak mudah karena orang merasa bahwa itu tanda kelemahan. Memberi pengampunan atau mengampuni itu tanda kita tidak kuat. Kedua hal ini sama pentingnya, menerima dan memberi pengampunan. Mengapa sama pentingnya dan sama kuatnya dan sama juga sulitnya untuk kita lakukan? Kuncinya adalah terletak di dalam ego kita. Terletak di dalam keakuan kita yang menyebabkan akhirnya pengampunan itu menjadi begitu beku dan kaku seperti batu. Dia bukan lagi seperti aliran sungai yang dialirkan. Dia bukan juga seperti benda cair yang dialirkan kemana-mana dan menyegarkan banyak orang. Pengampunan justru menjadi begitu kaku, dipegang teguh, dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang mahal untuk diberikan. Tidak semudah itu saya mengampuni. Tidak semudah itu saya menerima dan melepaskan pengampunan. Satu cabang olahraga yang menarik adalah lomba lari estafet, di mana seorang pelari harus membawa satu bilah kayu yang akan dioperkan kepada pelari berikutnya. Dan inilah tongkat estafet itu ibarat pengampunan, yang ketika seseorang menerimanya, dia tidak patut untuk menggenggamnya, tetapi dia patut mengalihkannya, memberikannya lagi kepada pelari berikutnya, dan terus bergulir sampai lalu kemudian tongkat itu terus mengalir dari satu orang yang pertama ke orang yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya pengampunan memang tidak perlu kita timbun. Itu bukan sesuatu yang harus menjadi timbunan di dalam hati kita, tetapi itu justru harus dialirkan, harus dilepaskan dan dibagikan bagi orang lain. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua ayat. Pertama dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lalu satu lagi dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14 sampai 15 merupakan penjelasan dari cuplikan doa Bapa kami, yang mana ada sebuah pernyataan dalam doa itu, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada kata seperti di situ, yang berarti ada korelasi yang begitu erat antara kita memohon ampun dengan kita mengampuni. Antara kita meminta pengampunan dengan kita memberi pengampunan. Antara kita menerima pengampunan dengan kita melepaskan pengampunan. Kedua hal ini sangat terkait dan tegas sekali. Penulis Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan, kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga akan mengampuni. Tapi jika tidak mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan. Wow, ini menunjukkan betapa harusnya memang pengampunan itu menjadi seperti benda cair yang dialirkan, bukan seperti batu yang begitu keras. Pengampunan itu juga seperti tongkat estafet yang harus dioperkan ke orang lain, bukan digenggam begitu rupa dan dibawa sendiri sampai ke garis finish. Itu harus terus dibagikan, dioperkan ke satu orang, oper lagi ke orang berikutnya, sampai akhirnya terjalin sebuah kesatuan para pelari estafet yang
terus-menerus menuju ke garis finish karena ada dalam satu tim yang hidup di dalam saling memberi, saling menerima, saling mengestafetkan sesuatu yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Dan Efesus pasal 4 ayat 32 kembali menegaskan lagi. Paulus ingatkan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni dengan satu alasan, sebagaimana Tuhan telah mengampunimu. Jelas sekali bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang terus harus dialirkan dari Allah kepada kita, kita kepada sesama kita. Kita menerima pengampunan bukan untuk menjadi milik kita semata, tapi kita harus operkan lagi. Dan bukankah ingat di dalam Matius 18 dikisahkan tentang dua hamba. Yang satu punya hutang yang begitu banyak, sudah dibebaskan hutangnya, tapi dia tidak mau membebaskan hutang dari rekannya yang sesama hamba. Padahal hutang temannya itu jauh lebih rendah daripada hutang dia kepada raja. Ini menegaskan, lalu kemudian dikatakan bahwa orang yang tidak mau mengampuni padahal sudah diampuni, orang yang tidak mau melepaskan pengampunan padahal sudah menerima pengampunan, maka ada ganjaran yang diberikan. Mereka akan mendapatkan hukuman dan pengampunannya itu diambil lagi daripadanya. Karenanya inilah uniknya pengampunan. Dia diberikan bukan untuk kita timbun. Dia kita terima dari Tuhan bukan untuk lalu kemudian kita himpunkan, kumpulkan begitu rupa, kita koleksi pengampunan itu. Lalu kita menimbunnya begitu rupa untuk jadi kebanggaan dan milik kita pribadi. Bukan untuk itu Tuhan memberikan pengampunan dan kita menerima pengampunan itu. Tetapi justru kita menerima pengampunan dari Tuhan untuk kita melepaskannya lagi bagi orang lain. Agar apa? Cinta Tuhan yang cair seperti sungai yang mengalir itu makin luas tersebar, makin terjalin dengan baik karena di dalamnya ada pengampunan yang menjadi pengikat erat sebuah hubungan. Karenanya hari ini mungkin kita masih dalam pergumulan untuk mengampuni atau menerima pengampunan atau memberi pengampunan. Lakukanlah itu dengan kekuatan Tuhan karena memang dengan kekuatan diri kita sendiri kita tidak mampu untuk bisa mengampuni. Ingat-ingat hari ini orang yang mungkin melukaimu dan engkau masih sulit untuk melupakan dia. Engkau masih sulit untuk bisa membiarkan dia atau membuat dia lalu kemudian tetap menjadi temanmu. Hari ini mari kita belajar. Pengampunan sumbernya dari Tuhan. Kita terima bukan untuk kita timbun sendiri, tapi kita lepaskan kepada orang lain. Dan itu menjadi sebuah rantai cinta kasih sayang yang terus mengalir. Kita terima, kita bagikan lagi, orang menerima lalu membagikannya lagi. Dan tongkat estafet pengampunan itu terus mengalir kepada setiap orang yang membutuhkan. Mari kita belajar, lepaskan pengampunan bagi orang lain agar cinta makin luas dan makin terjalin dalam hidup kita. Dan tentu saja ujungnya adalah damai sejati, pengharapan yang indah, dan sukacita surgawi itu terjadi. Tuhan mengasihi kita sekalian, jangan pernah menimbun ampun, tapi bagikanlah pengampunan itu kepada sesamamu. Tuhan mengasihi. Amin.